Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Waalaikumsalam sesnya sudah? warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai analisis pilihan ganda teori klasik dari data yang kemarin telah diberikan oleh Bapak Rizky. Jadi di sini datanya itu dari 90 siswa dengan total 10 soal. Di yang pertama saya analisis di sini dari soal tersebut terdapat pada soal nomor 1 jawaban kosongnya adalah tidak ada jawaban kosong, kemudian jawaban kosong pada soal 28, 15 untuk soal ketiga, 12 dan seterusnya dengan yang menjawab itu adalah pada soal nomor 1 90, pada soal kedua 82, 75 dan seterusnya. Dengan yang menjawab benar pada soal nomor 1 adalah 3, kemudian pada soal nomor 29, 42, kemudian soal nomor 40 dan seterusnya dengan jawaban di sini ada jawaban salah dengan ada tambahan yang tidak menjawab, jadi ada salah plus kosong itu 87, 61 dan seterusnya. Untuk jawaban yang salah dengan tidak memasukkan jawaban kosong di sini ada 87, 53, 33 dan seterusnya. Nah, di sini yang pertama membahas mengenai indeks tingkat kesukaran atau ITK. Dengan tingkat kesukaran merupakan parameter putih soal yang disebut dengan PI dengan rumusan sebagai berikut. Nah, dari rumusan ini adalah PI N per N, yaitu tingkat kebetulan soal, dengan I adalah nomor butir soal, dan N banyaknya siswa yang menjawab butir soal dengan benar, dan N banyaknya siswa yang menjawab butir soal. Nah, di sini saya menggunakan soal ini, kemudian saya menghitungnya menggunakan Google Sheet. Jadi di sini tingkat kesukaran butir soalnya digunakan dengan menggunakan persamaan dari Google Sheet dan didapatkan data untuk soal nomor pertama itu didapatkan tingkat kesukaran sebesar 0,033, kemudian untuk soal nomor 2 0,32, untuk soal nomor 3 4,6, kemudian nomor 4 0, kemudian nomor 5 0,3, 6, 7, 8 adalah seterusnya. Dengan di sini menurut Thomas dan Damson menjelaskan bahwa butir soal memiliki tingkat kesukaran 0,25 sampai 0,75 sudah dikatakan baik. Jadi untuk soal nomor 1 itu tidak masuk dalam kategori baik, untuk nomor 2 termasuk kategori baik, kemudian 3 juga termasuk, 4 tidak, 5 iya, kemudian 6 tidak, 7 iya, hingga 7 hingga 10 termasuk dalam kategori baik. Nah, kemudian untuk indeks daya beda, di mana ada beberapa cara yang digunakan untuk menghitung daya beda, yaitu yang pertama indeks diskriminasi, indeks korelasi, dan indeks keselarasan. Di mana di sini menggunakan metode korelasi atau korelasi poin biserial dan korelasi besar real. Nah, variabel butir tes soal bersifat dikotomi bernilai 1 untuk jawaban 0, bernilai 1 untuk jawaban benar dan 0 jika jawaban salah. Dan variabel skor total atau subtotal bersifat kontinu yang diperoleh dari jumlah jawaban benar. Nah, koefisien biserial merupakan kombinasi hubungan antara butir tes, kriteria atau skor total, dan tingkat kesukaran. Korelasi poin biserial cenderung lebih mengutamakan butir tes yang memiliki tingkat kesukaran rata-rata dan akan maksimum apabila tingkat kesukarannya P sama dengan 0,15. Nah, di sini persamaannya adalah sebagai berikut, di mana PP sama dengan mu plus dikurangi mu itu dan seterusnya, di mana di sini keterangannya adalah sebagai berikut. Nah, menurut Fernandes, butir soal yang baik adalah butir yang memiliki indeks daya beda lebih dari 0,2. Kemudian menurut Apple menjelaskan butir soal dikatakan berkualitas apabila indeks diskriminasi atau daya bedanya paling sedikit adalah 0,41. Nah, dari sama seperti pada tadi menggunakan Google Sheet, jadi di sini didapatkan korelasi poin biserial untuk soal pertama baik dengan kategori yang tidak baik, kurang baik, kemudian tidak termasuk berkualitas jika menurut Apple, kemudian untuk soal nomor 2 tidak termasuk dalam kategori baik jika menurut Fernandes dan berkualitas jika menurut Apple. Dan berikut data seterusnya mungkin bisa dilihat. Kemudian selanjutnya efektivitas distraktor.
Di sini efektivitas adalah pendekatan klasik dalam pendekatan klasik menganalisis mengenai jawaban responden pada opsi atau alternatif jawaban yang salah. Hal ini bisa juga disebut dengan analisis butir pengecoh. Nah, di sini saya menggunakan persamaan sebagai berikut, di mana efektivitas detektor sama dengan jumlah responden yang menjawab jawaban detektor dibagi jumlah seluruh responden yang mengikuti tes. Di mana menurut pendapat Brown menjelaskan detektor dikatakan baik apabila tidak dipilih oleh 2% dari seluruh peserta. Nah, di sini ada soal nomor 1, mendapatkan efektivitas detektor sebesar 0,96%, di mana di sini termasuk dipilih tidak lebih dari 2%, yaitu termasuk pada detektor yang dikatakan baik. Untuk soal nomor 2 juga baik, 3 baik, dan seterusnya juga baik dalam kategori baik. Nah, di sini ada persamaan kedua, yaitu pemilih detektor, yaitu dari kelompok bawah itu menjawab lebih banyak. Dari kelompok bawah menjawab lebih banyak detektornya daripada kelompok atas. Nah, menurut Nico mengatakan detektor dikatakan berfungsi manakala apabila dipilih oleh seorang peserta tes dari kelompok rendah. Pemilih dari kelompok rendah harus lebih banyak dari kelompok atas. Nah, di sini dari analisis didapatkan pada soal nomor 1 dengan kategori atas, yaitu menjawab benar itu 0, dengan kosongnya menjawab benar 2, kosongnya 0, salahnya 43. Berikut untuk kategori bawah 1, 0, dan salahnya 44. Nah, di sini terlihat jika kategori bawah memilih detektor lebih banyak daripada kategori atas, sehingga dapat dikatakan detektor berfungsi dengan baik. Dan untuk soal nomor 2 dan 3 juga dapat dikatakan pemilih detektornya lebih banyak pada kategori bawah, sehingga dapat dikatakan jika detektornya berfungsi dengan baik. Dan untuk soal nomor 4 tidak, untuk nomor 5 ya, 6 tidak, dan untuk 7 sampai 10 ya. Nah, untuk kategori atas dan bawah ini dipilih dengan menggunakan dengan orang yang memiliki skor 50% di bawah, dan untuk yang kategori atas berada pada 50% di atasnya dengan skor di tengah-tengahnya seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, mungkin dipersilakan.